Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Subkomandan Ilmidin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe kembali. Nah, kemarin saya tidak mengupload video di minggu yang lalu karena berbagai kesibukan di wilayah kampus. Nah, sekarang saya akan upload video ini. Kali ini kita akan membahas tentang SKB kesehatan khusus yang ahli. Biasanya ini advokasi kesehatan masuk di SKB epidemiologi, SKB promosi kesehatan, dan SKB lain yang khusus ahli di wilayah kesehatan, bukan jabatan fungsional terampil, tapi jabatan ahli. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman dimohon kembali saya ingatkan untuk subscribe dan like juga, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, advokasi kesehatan itu sebenarnya nanti kita akan masuk di wilayah advokasi dulu. Nah, kalau advokasi itu pengertiannya sederhana, itu serangkaian kegiatan komunikasi, kemudian agar diberikan dukungan kebijakan untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambil kebijakan. Nah, sedangkan advokasi ini dia bertujuan dan juga berbentuk dukungannya itu adalah komitmen politis, kemudian dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan sistem. Kalau komitmen politis itu lebih kepada komitmen para pemimpin atau pengambil kebijakan untuk mendukung di wilayah kebijakan yang di wilayah program yang akan kita usungkan atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nantinya. Kemudian kalau dukungan kebijakan dia lebih kepada pemberian dukungan. Jadi tidak semerta-merta dia punya komitmen, tapi dia juga memberikan dukungan dan terus melakukan pemberian arahan kepada yang lain untuk melakukan dukungan kebijakan ini. Nah, kemudian itu ada penerimaan sosial. Penerimaan sosial ini lebih kepada advokasi yang kita lakukan perlu tidaknya diterima oleh halayak umum. Contohnya misalkan diterima oleh masyarakat. Kemudian dukungan sistem itu lebih kepada dukungan orang-orang tempat kita bekerja atau naungan tempat kita bekerja. Itu perlu ada tujuan dari dukungan ini atau bentuk dari dukungan mereka sehingga tercapai serangkaian kegiatan tercapai yang namanya advokasi yang lebih baik. Kemudian ini sebelum itu saya ambil materi ini itu di pelatihan Ciloto, itu khusus memang pelatihan Kementerian Kesehatan. Jadi kemungkinan besar akan masuk di SKB teman-teman nantinya. Kemudian tujuan utama advokasi itu adalah untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan oleh pejabat publik sehingga dapat mendukung dan mengutamakan kesehatan. Kemudian kalau untuk manfaat advokasi itu mendapatkan dukungan kebijakan yang kuat dalam mengatasi masalah kesehatan, kemudian mendapatkan dukungan alokasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan. Kemudian penyelenggaraan program akan lebih optimal. Jadi dengan adanya advokasi, penyelenggaraan program kita akan lebih optimal. Kemudian program kesehatan dapat dirancang dengan baik dan terintegritas. Kemudian meningkatkan kinerja eksekutif dan legislatif dalam pembangunan kesehatan. Kemudian upaya kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan yang bertanggung jawab pada
wilayah kesehatan, tetapi juga semua pihak yang memang ingin membantu di wilayah kebijakan maupun aturan-aturan mengenai kesehatan. Nah, kemudian pelaku advokasi itu individu atau kelompok atau tim, kemudian mempunyai kemampuan melakukan advokasi, kemudian mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap sasaran advokasi, atau dia berpengaruh, sangat berpengaruh lah dengan sasaran advokasi yang akan kita dekati gitu loh. Nah, untuk sasaran advokasi itu lebih ke pejabat publik atau pembuat kebijakan, kemudian pejabat atau pimpinan berbagai unsur. Nah, penyandang dana baik negeri maupun swasta yang berpotensi mendukung kegiatan itu perusahaan misalnya, bahkan kalaupun perusahaan rokok dan sebagainya, kita ini bantu juga di wilayah itu lakukan juga advokasi meskipun itu lawan dari kesehatan. Nah, untuk peran advokasi sendiri dalam pembangunan kesehatan itu sebagai bentuk penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN dan juga rancangan strategis kesehatan tahun 2020 sampai 2025. Nah, telah ditetapkan program Indonesia Sehat dengan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan. Nah, untuk pembangunan kesehatan pada tahun 2020 sampai 2025 lebih menekankan pada paradigma sehat. Kemudian determinan sosial atau social determinant of health, kemudian sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan dia berperan sebagai sektor dalam pembangunan kesehatan, dan komitmen dan dukungan sektor pembangunan berwawasan kesehatan atau kebijakan publik berwawasan kesehatan. Nah, kemudian semua kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh sektor non kesehatan harus memperhatikan aspek kesehatan masyarakat atau secara global dikenal dengan komitmen health in all policy. Nah, untuk jenis advokasi itu dia dibagi dua. Ada jenis advokasi reaktif dan proaktif. Kalau advokasi reaktif dia itu terjadi ketika sasaran merasa ada masalah penting yang harus diselesaikan dengan membuat kebijakan misalnya, membuat program misalnya dan sebagainya. Nah, artinya sasaran ini sudah merasa bahwa itu masalah yang penting. Nah, ini dikatakan reaktif. Sedangkan untuk proaktif dia masalah kesehatan itu sudah terjadi, namun sasaran atau pemangku kepentingan sebagai sasaran utama kita belum memahami bahwa hal itu merupakan masalah kesehatan yang urgensial. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga, saya kira mungkin penting ini, reaktif dan proaktif. Nah, kemudian 5 pendekatan utama advokasi kesehatan itu melibatkan para pemimpin, bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, memobilisasi masyarakat, kemudian membangun kapasitas. Sedangkan untuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun advokasi itu adalah kredibel, meyakinkan dengan data. Jadi kita ke sasaran advokasi itu tidak harus meyakinkan sasaran dengan data. Itu kredibel namanya, visible namanya, itu layak untuk dilaksanakan. Jadi advokasi yang kita lakukan atau data yang kita bawa layak atau tidak dilaksanakan gitu. Jadi harus memang layak. Kemudian relevan, memenuhi kebutuhan atau pemecahan masalah masyarakat atau tidak. Dia harus memang dia relevan dengan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah yang masyarakat rasakan. Kemudian urgent, harus segera dilaksanakan. Dan terakhir itu high priority, prioritas yang tinggi. Dia memiliki prioritas yang tinggi. Apa yang kita advokasikan atau materi yang kita advokasikan itu harus memiliki prioritas yang tinggi. Nah, kemudian teknik atau metode advokasi itu ada lobby politik lobbying, kemudian seminar atau presentasi, kemudian debat, dialog, negosiasi, petisi, mobilisasi, konferensi pers, wisata pers. Ini kemungkinan juga masuk nanti, tapi kebanyakan itu kemungkinan besarnya seminar atau presentasi, debat, dialog, negosiasi. Jadi teman-teman juga harus membaca poin-poin dari teknik atau metode advokasi ini. Nah, kemudian indikator keberhasilan advokasi itu ada input, proses, kemudian output dan outcome.
kalau input itu bicara adanya bahan informasi tepat pelaku yang mampu dan terpercaya. Kemudian kalau proses itu adanya kepercayaan, kerjasama atau keterlibatan aksi. Itu. Jadi kita melakukan aksi itu prosesnya. Kalau outputnya adanya dukungan kebijakan atau dukungan sumber daya yang ada di wilayah kesehatan. Kemudian outcome-nya yang kita harapkan itu target atau program tercapainya sebuah program atau target yang diinginkan oleh kita bersama. Nah, untuk langkah advokasi itu yang pertama analisis, strategi, mobilisasi, tindakan atau aksi dan evaluasi, kemudian berkesinambungan. Nah, yang pertama itu analisis masalah. Kemudian kalau dianalisis maksudnya ada analisis masalah, ada analisis halayak atau sasaran, ada analisis program. Ini juga penting. Nanti teman-teman juga harus belajar tentang ini. Analisis itu dia dibagi 3. Kemudian kalau strategi itu dibagi 5, itu penempatan tujuan, kemudian pemilihan bentuk atau aksi, kemudian perumusan isi pesan, kemudian pemilihan media, kemudian pengaturan daya. Nah, yang ketiga itu mobilisasi. Mobilisasi itu ya dengan penggunaan media massanya, kemudian peningkatan peran jejaring kerja kita, kemudian mengangkat isu yang memang dibutuhkan atau penting untuk dilakukan advokasi. Kemudian tindakan atau aksi kita gitu loh. Makin banyak yang terlibat, makin baik tindakan atau bersama dilakukan terus-menerus dan konsisten. Jadi advokasi itu tidak hanya satu kali, tapi kita berikan pemahaman bahwa ini penting dan harus dilakukan secara terus-menerus. Ini seperti surveillance ya. Kemudian yang terakhir itu evaluasi. Aspek yang dievaluasi itu antara lain itu penetapan sasaran, perumusan tujuan, perumusan isi pesan, kemudian pemilihan saluran, kemudian peran jejaringan, kemudian pencapaian hasil. Nah, itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Yang jelas materi yang saya ambil ini dari Kementerian Kesehatan, itu khusus pelatihan jabatan fungsional di Ciloto, Kementerian Kesehatan. Dan itu saya kira kemungkinan besar akan masuk nantinya. Terima kasih, maaf jika ada salah ucap maupun salah penyampaian yang saya sampaikan, tapi yang jelas materi ini sesuai dengan kisi-kisi, kemungkinan besar nanti sesuai kisi-kisi. Bismillah. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa lulus dan menjadi CPNS tahun ini. Amin.